Hai Scorpio, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya para teman-teman Scorpio? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada seperti biasa. Aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal untuk teman-teman Scorpio yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman Scorpio yang mungkin saat ini sedang ada masalah hutang piutang ya, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Scorpio yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman Scorpio yang mungkin saat ini ya sedang berdagang ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Scorpio yang mungkin saat ini sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Scorpio, kita akan lihat energimu di bulan April. Ada apa? Dan kita mengalir aja ya. Ini entah hubungan ya, atau keuangan, karir, apapun itu. Kita mengalir saja sesuai dengan tebaran kartu. Oke, dan pastikan ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik tetapi nggak 100% resonate ya. Bisa 10, 20, 30 bahkan mungkin ada yang 100% resonate tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading. Oke, Scorpio, kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Scorpio. Scorpio di bulan April. Ada apa denganmu Scorpio di bulan April? Kita tarik energimu dulu ya Scorpio. Scorpio di sini kamu diminta untuk banyak-banyak memaafkan, banyak-banyak pengampunan ya. Entah kamu mengampuni orang-orang yang pernah membuat kesalahan di dalam kehidupanmu ya, atau kamu diminta untuk banyak-banyak minta pengampunan kepada Tuhan. Scorpio, maaf memaafkan di sini. Oke, ya, ini lebih ke pengampunan ke Tuhan ya. Kamu diminta untuk ibadahnya diperbaiki. Mau agamanya apapun itu ya, teman-teman. Mau kamu muslim, non muslim, mau apapun. Perbaiki hubungan dengan Tuhan ya. Kamu diminta untuk banyak-banyak pengampunan ya, banyak-banyak masuk ke dalam diri ya. Fokus ke dalam dirimu, fokus ke Tuhan ya, fokus ke ini, terhubung dengan alam semesta. Oke? Scorpio. Jangan teman-teman datang ke Tuhan ya ketika kalian ada masalah. Ada masalah doang gitu. Ketika kalian baik-baik aja, ketika kalian mungkin bahagia, happy ya, kalian nggak terhubung gitu. Jadi usahakan ya jaga keterhubungannya dengan diri sejati, jaga keterhubungannya dengan Tuhan, karena itu sangat penting sekali. Waktunya melepas, oke? Waktunya melepaskan segala sesuatu yang merusak energimu, merusak hidupmu, apapun itu, oke? Ini waktunya melepas, waktunya move on, waktunya memaafkan di sini. Scorpio. Energinya Scorpio. Oke. Ada Scorpio yang mungkin dari luar kamu nampak baik-baik aja ya. Kelihatannya baik-baik aja gitu, nggak ada masalah. Tapi di dalam dirimu penuh dengan konflik. Penuh dengan kekacauan gitu. Oke. Ada energi Scorpio yang diarahkan ke sini. Jadi seseorang yang diarahkan ke spiritual ya, ke energi tinggi, ini hidupnya nggak mudah. Ada banyak hal di situ yang harus dilepas ya. Salah satunya adalah kemelekatan-kemelekatan duniawi. Oke. Seseorang yang diarahkan ke 5D ya, ke dunia spiritual ini, dunia kesadaran ya, maka mereka akan dipaksa untuk melepas segala sesuatu yang merusak energi ya, segala sesuatu yang menguras ya, segala sesuatu yang nggak baik di dalam kehidupanmu, segala sesuatu yang melelahkanmu ya.
Perhatikan pesan semesta yang muncul ya, Scorpio bisa melalui angel number, bisa melalui video yang muncul di beranda YouTube-mu atau ini ya. Video ini adalah salah satu pesan yang ingin disampaikan Tuhan kepadamu ya. Jadi jangan diabaikan. Dan kemudian hati-hati dengan pesan yang kamu abaikan. Misalkan nih angel number. Angel number ini lebih ke apa ya, malaikat pembimbing kita ya. Jadi kita akan dibimbing. Orang-orang yang diarahkan ke sini ini nggak akan luput dari bimbingan. Jadi makanya diminta untuk terus terhubung dengan Tuhan ya, dengan alam semesta agar kamu ngeh ya. Agar ngeh dengan bimbingan-bimbingannya, tegurannya, ya tuntunannya gitu. Ini melalui intuisi biasanya. Jadi jangan diabaikan dari sini kamu diminta untuk bersih-bersih blok ya. Ini bersih-bersih membersihkan segala sesuatu yang ngeblokir ya. Sesuatu yang menghambat hidupmu. Apapun itu. Wah, ya, kenapa masalah kenapa masalah nggak ada selesai-selesainya, nggak ada ujung-ujungnya gitu ya? Karena ini kamu sedang dalam pemurnian ya. Kamu sedang dalam pemurnian jiwa, kematian ego. Egomu sedang dimatikan di sini. Kamu sedang dikuliti oleh semesta. Kamu akan tumbuh menjadi jiwa yang baru ya, jiwa yang penuh dengan cahaya. Karena ya tugasnya biasanya ya itu penyebar cahaya ya. Orang-orang spiritual, oke, nggak apa-apa ya, dijalanin aja, mengalir aja ya. Fokus ke sini. Lepaskan apa yang perlu dilepas ya. Terima apapun yang datang. Oke, terhubung dengan diri ya. Ada hubungan-hubungan yang di ujung tanduk ya, mungkin hubungan yang perlu dilepas. Apapun itu teman-teman, mengalir, ikutin alurnya ya. Biar nggak capek, biar nggak lelah. Kalau melawan arus lelah nanti. Scorpio. Kita akan lihat Scorpio. Scorpio. Hati-hati dengan kata-kata ya Scorpio. Scorpio. Tuh ya. Scorpio siap melepas, siap pergi. Scorpio. Ada keinginan untuk berbagi kepada banyak orang ya. Misi jiwa ini. Scorpio. Oh, pernikahan ya yang perlu dilepas. Ouch. Scorpio. Scorpio. Ada masalah ini Scorpio. Kenapa ini? Masalahnya lebih ke pernikahan ya. Pernikahan yang bermasalah atau di sini Scorpio yang ingin ada komitmen dengan seseorang tetapi ada masalah ya. Oke, pembayaran karma. Sesuatu yang harus berakhir ya. Ada sesuatu yang harus diakhiri ini. Sakit. Pengkhianatan ya. Perjuangan. Oke. Ada energi seseorang yang apakah ini energimu sendiri Scorpio? Di dalam hubungan ada hubungan-hubungan yang apa ya butuh perjuangan banget gitu. Aku melihat energi kalian saling apa saling mencintai di sini. Tetapi kenapa ada rasa-rasa seperti ini ya? Mungkin ada masalah di lebih ke keluarga kali ya. Ada hambatan dari situ, ada penghalangnya dari situ. Kita akan cek ya. Ini hubungan-hubungan yang butuh diperjuangkan atau kalian sedang memperjuangkan hubungan kalian. Tapi kenapa ada batasan-batasan? Ada rindu di sini karena ada jarak ya. Maafkan aku. Ada penyesalan. Oke, gak bisa tidur. Sulit terlepas. Karena ada cinta ya.
Scorpio. Ada masalah di pekerjaan juga aku melihat Scorpio. Scorpio. Energi hubungan. Ada ular di sini. Energi yang rusak. Scorpio. Coffin. Scorpio. Hubungan-hubungan yang apa ya, energinya dingin ya. Ada indikasi cinta segitiga. Mencoba untuk tetap setia, menunggu, menanti ya. Ini energimu sendiri. Kamu merusak energimu sendiri, Scorpio. Tuh ya, pernikahan yang dingin, pernikahan yang hambar. Scorpio. Ada kemelekatan ya. Oke. Ada Scorpio mungkin ya di sini tadi ya karena ada masalah, ada penghalang di sini. Scorpio, kamu saling mencintai dengan seseorang tetapi mungkin ada salah satu yang dijodohkan ya atau salah satu di sini memilih menikah dengan yang lain gitu. Kalian putus ya. Sehingga ada energi apa ya yang merusak energimu. Aku nggak tahu apakah kamu di sini lebih ke hal-hal yang negatif ya, pelariannya ke sana. Sehingga di sini ada Scorpio diminta untuk apa ya, kembali kembali ke dalam ya, kembali ke Tuhan, kamu diminta untuk minta banyak-banyak minta ampunan gitu. Scorpio ditinggal nikah. Dan jika ini adalah kisah dalam apa namanya pernikahan, ada penyelesaian di sini. Ada yang harus diputuskan. Scorpio. Iya, ini nggak ada ini ya, nggak ada pergerakan energinya, stuck di situ. Pernikahan yang dingin, nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan. Energinya masih ini ya, mungkin kekanak-kanakan. Tuh kan energinya stuck ya. Banyak drama. Hati-hati kesehatan ya, Scorpio ya. Pernikahan yang berjarak. Berjarak dalam artian bukan mungkin bisa LDR ya. Tetapi bisa juga kalian sedang nggak saling sapa. Ada energi yang panas. Ada rasa khawatir, takut, cemas ya. Oke, seseorang yang sudah berumah tangga tetapi suka kebebasan gitu. Dan ini ada masalah finansial juga ya. Di dalam pernikahan ada masalah keuangan, sakit. Oh my God. Cinta bersegi-segi ya. Ada di sini mungkin ya Scorpio yang menghadirkan orang ketiga dan orang ketiganya menghadirkan orang ketiga. Paham nggak sih guys? Jadi ada karma tadi ya. Ada pembayaran karma di situ. Instan karmamu. Kamu mengkhianati pasanganmu dan kamu dikhianati oleh selingkuhanmu gitu. Ada energinya seperti itu. Oke. Mungkin ya ada Scorpio di sini yang sudah apa ya sudah berkomitmen, ada juga yang sudah berkomitmen, sudah mungkin ditentukan udah tanggal pernikahannya, tetapi ada pemutusan atau pembatalan ya karena ada energi orang orang ketiga masuk, atau sebaliknya di sini ya, atau sebaliknya di sini Scorpio yang ada hubungan dengan seseorang tetapi ditinggal nikah sama orang ketiga gitu. Sesuaikan ya teman-teman. Oh alah, alah. Kok semuanya cerita ini sama aja ya? Ya itulah kita sebenarnya satu teman-teman ya, nggak ada bedanya. Kita semuanya satu. Ya itu aja yang terus berputar-putar ya itu aja masalahnya. Semuanya orang masalahnya sama. Scorpio. Oh iya, aku tadi baca Libra nggak aku lihat koneksinya ya. Scorpio. Oke, ada pergerakan di sini. Seseorang ingin datang. Mungkin mantan ya. Mungkin ini adalah ceritamu dulu ya.
Sehingga seseorang mungkin di sini datang, dia dari jauh. Ada energi seseorang berusaha ya untuk bisa datang, untuk bisa berkomunikasi mungkin. Lebih meminta maaf mungkin ya. Ada mending di sini. Kali ini orangnya tulus. Kali ini dia membawa ketulusan. Scorpio. Mungkin dulu ya, dulu dia pergi lebih memilih menikah dengan orang lain gitu. Sehingga kamu menjadi hancur ya, hidupmu menjadi kacau, kamu memilih jalan yang apa ya? Jalan yang nggak baik gitu, karena frustasi ya. Oke, hati-hati ya. Ini seseorang yang pernah ngianatin kamu. Aku lihat seseorang yang pernah manfaatin kamu, mungkin seseorang yang pernah ngianatin kamu ya. Di dalam hubungan yang lalu, bisa mantan suami, mantan pacar ya. Datang coba ya, seseorang yang pernah menghadirkan orang ketiga atau ini adalah orang ketiga di dalam hidupmu. Sakit ya. Seseorang yang pernah menusuk dari belakang, seseorang yang pernah nyakitin kamu, ya mengkhianati kamu. Ada kerinduan ya. Oke, kalian akan dipertemukan ini. Mantan suami bisa jadi. Tapi masih dalam pertimbangan ya. Dia berharap ada keadilan gitu. Berharap apa ya? Hati-hati ya, karena energinya masih nih. Dulunya mungkin dia toksik ya, dia manipulasi. Sekarang masih. Walaupun ada energi ketulusan di sini ya, di dalam hati ada ketulusan di sini. Tetapi kenapa dia orangnya jadi toksik? Karena ada energi the devil yang mempengaruhinya ya, energi iblis di dalam dirinya. Atau apakah energi magic ya, atau apapun itu, atau orang ini punya pegangan khusus gitu. Sehingga apa orang ini nih kayak beradu antara hati dengan logika, antara hati dengan pikirannya itu berperang. Keinginan untuk meraih merengkuh. Keuangannya juga sedang tidak baik-baik saja ya, setelah berakhirnya hubungan denganmu, keuangannya, pekerjaannya jadi kacau itu. Dan hati-hati ini di energimu ya Scorpio ya. Keuanganmu juga bermasalah, ada beban, ada tekanan ya mungkin di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupanmu. Ada Scorpio yang di-link dengan Capricorn ya, Scorpio dengan Aries, dengan Sagittarius di sini, Scorpio dengan Pisces ya, Scorpio dengan Cancer. Scorpio dengan Aquarius, dengan Sagittarius, dengan Scorpio juga ada, Libra juga ada, Leo juga ada ya. Hmm. Aku melihat keuangannya juga sedang tidak baik-baik aja ini. Setelah berakhirnya hubungan kalian, hidup kalian jadi kacau ya. Jadi apa ya, amburadul gitu, terpecah. Gak bisa fokus ke pekerjaan ya, karena energi terpecah. Cinta bersegi-segi, oh my God. Mengalir aja teman-teman ya, mengalir aja dan stay di jalan yang lurus ketika mungkin kamu sedang dalam pembayaran kontrak karma ya, kontrak jiwa gitu. Scorpio. Healing ya, sembuhkan dirimu dari luka batin ya, bebaskan dirimu dari hubungan-hubungan yang toksik yang penuh dengan adiksi. Terkadang gini teman-teman, semesta itu ingin ngeprank ke kita ya, pengen tahu apakah kita sudah ambil pelajarannya dari yang lalu atau belum gitu. Kenapa kita kalau udah move on misalkan ya, terus orang-orang itu datang dari orang masa lalu datang ya pengen jalin hubungan lagi. Ini semesta pengen pengen lihat kamu tuh udah belajar belum sih gitu. Sebagian seseorang yang nggak belajar dia akan terima ya, akan terima orang itu hadir lagi sehingga apa? Sehingga berputar, terjadi pola berulang di sini. Kamu disakitin lagi, kamu diselingkuhin lagi gitu. Jadi ambil pelajarannya ya. Jangan terbawa oleh rasa bucinnya gitu. Unconditional love, merasa dicintai ya. Dia nggak menemukan cinta yang sama gitu. Scorpio.
akan ada pembaruan di dalam hubungan atau seseorang di sini ingin datang memperbaiki hubungannya sama kamu dan ya kalian sedang terpisah di sini. Karena dulu menghadirkan orang ketiga. "Ih, sorry, mau nerima mantan lagi," biasanya kayak gitu ya. Ya ikutin hati kamu, ya. Ada bagian yang masih menunggu. Dia kali ini membawa komitmen ini. Yang single ya, mungkin dia akan benar-benar nikahin kamu gitu. Tapi lihat nanti ya ketika kamu sudah lagi pacaran aja udah seperti itu, apalagi nanti kalau udah nikah ya. Ambil pelajarannya. Jangan dibutakan oleh rasa. Ini divine timing ya. Divine timing yang bekerja di dalam hubungan kalian. Jadi mengalir aja seseorang akan ngubungin kamu ini lebih ke twin flame energinya. Dan twin flame jika energinya belum seimbang dia nggak bisa nyatu ya. Dia akan jadi toksik lagi dan lagi dan lagi. Karena apa? Twin flame ini takdirkan bukan untuk penyatuan, tetapi untuk memicu kebangkitan spiritualnya seseorang. Twin flame hadir dalam kehidupannya kita. Ada sesuatu dalam diri kita yang nggak beres yang harus diberesin. Oke, luka-luka yang belum sembuh ya, dia hadir di sini tujuannya untuk menyembuhkan luka, untuk jadi triggernya kamu gitu. Apakah twin flame bisa bersatu? 1001. Bagi mereka yang udah lulus dengan pelajaran kehidupannya, bagi mereka yang sudah selesai dengan kontrak jiwanya, dengan hutang-hutang karmanya, bagi mereka yang sudah melepas kemelekatan duniawinya semuanya ya, karena dalam proses itu akan ada pelepasan. Kemudian bagi mereka yang sudah mengalami kebangkitan spiritual dua-duanya, adanya udah seimbang ya, mereka hanya fokus ke misi jiwa dan mereka akan bersatukan di situ. Tetapi kalau belum ya jangan berharap ya bisa menyatu. Dan kalau memaksakan bersatu di sini akan terus berputar polanya. Ya, akan muter-muter, akan disakitin lagi, diselingkuhin, seperti itu terus. Ini seseorang kan ngubungin kamu ini, ngajak dating, ngajak ketemu, ngajak ngopi bareng mungkin, ya makan bareng mungkin. Tuh ya. Oke, twin flame, ada putus nyambung energinya. Twin flame itu hanya pembelajaran ya teman-teman. Jangan mabok dengan koneksi twin flame ya. Terkadang orang-orang salah kaprah ya. Dia dalam hubungan karmic relationship, tetapi mereka beranggapan bahwa mereka itu hubungannya twin flame. Twin flame itu energinya apa ya? Twin flame itu adalah hubungan spiritual ya, koneksi batin. Twin flame itu gini, kalau mau dijelasin panjang teman-teman ya. Panjang sekali. Twin flame itu hanya alatnya Tuhan untuk pertumbuhan jiwanya kita, untuk kita masuk ke dalam diri. Itu hanya label ya, bukan jangan terlalu dielu-elukan, jangan terlalu di ini ya. Twin flame, karmic, soulmate itu hanya label. Semuanya koneksi itu sebenarnya sama. Tujuannya agar kita masuk ke dalam diri, tujuannya agar kita bertemu dengan diri sejatinya kita, twin flame yang ada di dalam diri kita yaitu Tuhan. Oke? Jadi fokus ke sana, jangan fokus terus ke hubungan, ke penyatuan ya. Fokusnya ke dalam diri dan bagaimana caranya bisa terhubung dengan Tuhan ya. Jangan ini. Ada banyak orang mabok ya. Jadi kalau kalian pengen tahu twin flame kalian dalam hubungan twin flame atau tidak, lihat kamu bertumbuh nggak atau semakin down di sini energinya. Kalau kamu bertumbuh, kamu semakin dekat dengan Tuhan ya. Kemudian ada misi ya. Biasanya twin flame ini karena jiwa-jiwa pilihan. Mereka diturunkan ke bumi karena ada misi jiwa ya. Mereka adalah para pekerja cahaya. Biasanya seorang healer, seorang penyembuh, seorang spiritual, seorang guru besar ya, seorang pembimbing ya. Mereka pembawa cahaya. Mereka adalah penyeimbang energi di alam semesta. Kadang orang salah kaprah gitu. Mereka dalam karmik, dalam hubungan karma, tetapi mereka mengira bahwa mereka dalam hubungan twin flame. Twin flame sama karmik ini sama hampir sama energinya itu. Sakit, menyakitkan, melelahkan, tetapi twin flame lebih membawa kita masuk ke dalam diri, lebih membawa kita ke energi tinggi ya, lebih membawa kita ke spiritual, ke kesadaran tinggi ya, lebih membawa kita ke Tuhan. Karena twin flame ini adalah cintanya Tuhan, bukan cinta-cintaan antara manusia ya. No. Pertimbangkan kembali ya untuk kamu bisa menerima orang itu lagi karena aku lihat orang ini juga nggak bisa dipercaya gitu. Walaupun di situ membawa energi ketulusan, tapi nggak benar-benar tulus. Berdamai solusinya. Scorpio, kamu diminta untuk berdamai ya. Scorpio. Akan ada kejutan di sini.
dari semesta untukmu. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah iya. Kamu butuh bantuan orang lain di sini. Silakan ya teman-teman. Dengarkan intuisi. Tuh meditasi ya. Meditasi di sini tadi juga ada meditasi. Jadi koneksi ini membawa kamu untuk masuk ke dalam. Meditasi terhubung dengan energi paling tinggi ya, terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan diri sejatimu. Di dalam meditasi kamu akan menemukan jawaban dan solusi dari semua masalah kehidupanmu. Oke, silakan ya kalau kalian butuh bimbingan. Ini karena kamu butuh bantuan orang lain ya. Ada nomor WhatsApp di deskripsi yang bisa kalian hubungi ya. Kalau di TikTok di bio dan silakan ya teman-teman. Kalian butuh pemulihan energi di dalam diri. Kan ada perubahan besar di depan sana. Maafkanlah ya, memaafkan. Oke, Scorpio, ini adalah energimu di bulan April dan ya semoga bermanfaat dan membantu. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.